Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur sekali saya boleh ada di sini walaupun dalam, virtual, tetapi saya bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah, MHI, pada kesembuhan di sore hari ini. Perkenalkan saya Romauli Febianti Sitorus, banyak, keluarga, teman panggil saya dengan Uli atau Febi. Jadi Bapak Ibu juga bisa panggil dengan nama Febi atau nama Uli. Saya mau menceritakan sedikit tentang, apa yang saya alami, dalam kehidupan saya. Kebetulan Tuhan kasih kado yang luar biasa buat saya, dalam kesehatan saya, untuk kesehatan saya. Berawal di tahun 2015 ini saya termasuk, orang yang cukup sehat saat itu sebelum 2015. Saya jarang banget masuk rumah sakit, jarang sakit gitu. Tapi 2015 dalam 1 tahun itu, sering kali saya masuk rumah sakit sampai berkali-kali. Jadi sakit tipes, diagnosanya tipes 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 begitu. Tapi kok bisa sampai berkali-kali gitu. Nah akhirnya di kesempatan terakhir tahun 2015 di bulan Desember, saya masuk lagi di rumah sakit Jakarta pada saat itu, eee, dan dokter yang waktu itu merawat saya, sampaikan seperti ini, "Sepertinya ada kecurigaan saya terhadap satu sakit kamu yang lain," begitu. "Apa itu Dok?" Saya tanya, dan waktu itu dia sampaikan, "Ini sepertinya ada indikasi ke arah lupus," gitu. Wah, saya kagetnya luar biasa karena saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah rasa ada yang aneh dalam tubuh saya gitu. Tapi memang di tahun 2015 itu saya rasa, apa namanya, saya merasa lemah gitu. Nah, di 2015 itu kondisi saya cukup memburuk. Jadi pada saat itu, kaki saya bengkak, badan saya bengkak, semua badan saya bengkak sampai saya nggak merasa nyaman dengan badan saya sendiri gitu. Saya seperti orang hamil, tapi saya nggak hamil gitu. Nah, apa namanya, pada saat itu, saya berkomunikasi dengan dokter yang ada di rumah sakit Jakarta itu, kemudian dilakukan tes, ada serangkaian tes yang banyak sekali rangkaian tesnya, sampai akhirnya keluarlah hasil dari tes tersebut, diinformasikan bahwa saat itu saya ada indikasi ke arah lupus, tapi belum tahu lupusnya itu lupus yang, seperti apa. Nah, ternyata saat itu sejak tahun 2015 itu saya sepertinya, eee, semakin lemah begitu. Akhirnya saya putuskan untuk saya cari second opinion, saya masih pikir, "Ah, kayaknya enggak deh, masa sih lupus?" Gitu kan. Saya sampai agak khawatir cari-cari informasi, lupus itu seperti apa gitu ya, agak mengerikan juga. Ternyata, eee eee, karena saya nggak pernah dapat informasi tentang lupus itu, akhirnya saya dengan keluarga sepakat untuk, pergi ke Penang. Saya sendiri pergi ke Penang dengan tante saya. Nah, waktu itu tubuh saya membengkak memang, terutama di bagian kaki pada saat itu. Nah, akhirnya saat di bulan Januari 2016 saya, pergi ke Rumah Sakit Adventist di Penang, saat itu dokter bilang harus dibiopsi ginjal saya katanya waktu itu. "Kok ginjal?" pikir saya, apa mungkin karena kaki saya bengkak jadi ke arah ginjal gitu. Nah, waktu itu akhirnya diambil sampel sel ginjal saya. Prosesnya sederhana seperti, menyuntikkan, jarum di buah pinggang saya begitu, tapi rasanya sakit sekali. Padahal yang diambil juga hanya seutas benang, sel yang diambil itu seperti seutas benang, tipis sekali dan, eee, ternyata itu sangat sakit. Sampai saya diobservasi kurang lebih 1 minggu di rumah sakit, dokter bilang nggak boleh ada pendarahan, karena kalau ada pendarahan berarti, ginjalnya bocor.
kemudian, nggak boleh ada darah di dalam urin, tidak boleh ada protein terlalu banyak di dalam, darah. Nah, waktu itu disampaikan dan diobservasi pada saat itu. Sampai akhirnya, seminggu lepas saya bisa pulang, saya bisa keluar dari rumah sakit, tapi hasil labnya belum keluar karena harus dilakukan biopsi dulu terhadap, patologi dulu terhadap sel, ginjal tadi. Nah, waktu itu, saya sebetulnya kuatir, saya, kayak nggak pernah mengalami hal yang seperti ini gitu. Sampai akhirnya saya pulang lagi kembali ke Jakarta. Nah, eee di tahun 2016 itu kondisi kesehatan saya juga nggak semakin baik sih. Eee eee, 2016 di bulan Februari, tepat di tanggal lahir saya, tanggal 21 Februari, akhirnya saya terima email dari Rumah Sakit Adventist, email tentang hasil dari lab atau hasil dari biopsi yang tadi dilakukan. Nah, ternyata kado yang Tuhan kasih buat saya itu adalah bahwa memang saya mengidap sakit lupus SLE-nefritis klasifikasi WHO kelas 3. Jadi saya tanya sama dokternya saat itu melalui email, klasifikasi kelas 3 itu seperti apa? Ya, klasifikasi kelas 3 itu cenderung cukup parah, dokternya pada saat itu bilang seperti itu. Jadi harus, mengkonsumsi obat-obatan yang waktu itu, sampai dengan saat ini setahu saya belum ada pengobatan yang exactly itu untuk mengobati autoimun gitu. Jadi obatnya kalau dokter dulu bilangnya minjem, pengobatannya itu dengan obat yang pinjam-meminjam gitu. Jadi waktu itu saya diberikan obat oleh dokter, banyak sekali mungkin hampir 10 atau lebih, jenis obat pada saat itu karena, ada satu, pemeriksaan laboratorium yang pemeriksaan laboratorium yang, mengindikasikan terkait dengan sel autoimun itu namanya dsDNA yang normalnya itu harusnya 0 sampai 100, angkanya. Tapi saya bisa pada saat itu 3.200 dan itu berlangsung lama, paling rendah itu sekitar 700 tapi hanya sebentar saja. Sepanjang tahun 2013 sampai dengan, terakhir yang 2022 yang lalu. Nah, sampai waktu itu kalau cek lab, dsDNA itu harus diulang karena, laboratoriumnya nggak yakin sama hasil lab-nya, nggak percaya. Baru kemudian setelah saya bilang saya memang punya lupus, baru, oh oke gitu, ternyata emang bener hasil lab-nya, karena terlalu 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 besar gitu. Nah, pada saat itu saya dikasih obat-obatan sama dokter itu yang, eee eee supaya saya nggak merasa sakit tulang, supaya saya nggak membengkak, supaya saya, nggak ada protein di dalam, urin, nggak ada darah di dalam urin gitu ya. Nah, itu dikasih obat-obat yang notabene obat-obatnya itu adalah obat untuk penyakit gagal ginjal atau cangkok ginjal gitu. Nah, ya karena saya rasa saya perlu, eee eee, obat-obatan itu, jadi saya dengan disiplin saya, berkomitmen makan obat yang disampaikan atau yang diberikan oleh dokter. Tapi Bapak Ibu, ternyata obat-obatan itu tidaklah, murah gitu. Jadi kalau dulu Febi bisa berobat itu satu kali berobat untuk 1 bulan itu bisa sampai 8 juta. 8 juta setiap bulan. Nah, kenapa kok nggak pakai BPJS, karena memang obat-obatannya nggak di-cover juga sama BPJS dan saat itu dokter di Jakarta yang, spesialis autoimun itu, eee sedikit gitu, jadi ada pun jauh sekali gitu. Jadi, Feby coba cari-cari, ya puji Tuhan ada di daerah Rawamangun, eee
Jadi Feby, akhirnya ke dokter itu, tapi ya cukup mahal juga pengobatannya. Nah, satu hal yang Feby dapatkan, eee, kebaikan Tuhan buat kehidupan Feby, di mana, begitu Feby cerita dengan atasan, kemudian atasan Feby sampaikan seperti ini, karena Feby nggak tahu sebetulnya ada ketentuan itu atau ada bantuan itu dari perusahaan. Terus atasan Feby bilang, "Coba kamu ajukan, BKK katastrofi." Jadi BKK katastrofi itu adalah bantuan untuk pegawai yang memang, memiliki riwayat sakit, kronik yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Jadi dengan, semangat waktu itu Feby ajukan karena ya lumayan 8 juta 1 bulan ya, lumayan juga gitu. Sangat membingungkan saat itu. Akhirnya Feby ajukan dan puji Tuhan di-approve, disetujui. Jadi sejak saat itu Feby hanya bayar 10% dari semua total tagihan setiap bulan. Jadi kalau, harusnya bayar 8 juta, Feby hanya bayar 800 ribu. Wah, itu sangat luar biasa, Tuhan baik banget buat kami, buat Feby. Saat itu Feby belum menikah, 2016, sampai dengan 2022, eee Feby berdoa terus supaya Feby bisa berhenti makan obat, karena kalau orang yang sakit autoimun itu ada yang istilahnya remisi. Remisi itu, sel autoimunnya tidur, jadi dia bisa berhenti makan obat gitu. Nah, Feby berdoa terus. Nah, satu kali, singkat cerita, saya, ibadah kebetulan saya menikah 2018 dengan suami saya yang saat ini juga melayani bersama di gereja dengan, Dika Tobing. Nah, pada saat itu juga salah satu hal yang membuat saya bersyukur karena setiap kali karena saya berprinsip saya punya nilai yang Tuhan kasih buat kehidupan saya, sekalipun ada sakit dalam hidup saya, tapi saya punya nilai. Nah, setiap kali saya dideketin sama, pria untuk, PDKT begitu, saya selalu cerita bahwa saya punya sakit autoimun yang mungkin mungkin akan mempengaruhi terhadap, apa namanya, kesuburan saya begitu. Jadi saya udah cerita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Saya nggak mau calon suami saya atau calon pasangan hidup saya juga, eee, nggak tahu apa-apa atau saya menyembunyikan itu. Nah, ya, beberapa pria ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima lalu pergi gitu. Tapi suami saya ini luar biasa, dia sampaikan ketika saya cerita itu dia cuma bilang begini, "Saya mau mendekati kamu atau mau, meminta kamu jadi istri saya bukan karena, untuk punya anak atau untuk mempunyai keturunan, tapi saya mau hidup sama kamu," gitu. Jadi puji Tuhan sekali Tuhan kasih jawaban doa buat saya, banyak sekali yang Tuhan kasih jawab doa. Waktu saya didiagnosa pasti rasanya, nggak ngerti gitu, sedih gitu, mau sedih, bingung, nggak bisa berpikir. Jadi apa sih, sakit itu apa sih gitu. Waktu saya mulai cari-cari Google, di situ baru saya tahu, wah ternyata sakitnya parah juga ya gitu, wah mengkhawatirkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi saya merasa, kenapa ya kok kejadian sama saya, tapi ya entah kenapa saat itu karena saya terima email-nya pada saat saya ulang tahun itu, di 21 Februari di tahun 2016 itu, saya entah bagaimana pikiran saya bisa berpikir begini, eee, ini kado yang Tuhan kasih dan aku yakin Tuhan pasti kasih kado yang, eee, bukan untuk, apa ya, mempermainkan saya. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat saya. Satu kali nanti saya mungkin bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, salah satunya adalah dengan video ini. Jadi, eee, mungkin ini bisa jadi berkat buat banyak orang di luar sana gitu. Nah, jadi akhirnya saya 2018 menikah dengan suami saya, eee, masih terus makan obat, masih terus ke dokter setiap bulan, masih terus kontrol setiap bulan dan
Singkat cerita di tahun 2022 Desember, saat itu Kak Edo yang sharing firman pada saat itu, ada di ibadah. Entah kenapa setiap perkataan Kak Edo yang keluar dari mulut Kak Edo itu saya menangis. Waktu itu Kak Edo cerita tentang sharing tentang wanita pendarahan 12 tahun yang dipulihkan Tuhan Yesus. Cerita itu bukan cerita mmm, yang apa ya, yang jarang didengar. Cerita itu udah sering kali kita dengar dari mulai kecil sampai dengan, saya besar gitu, udah sering kali saya dengar gitu. Tapi sekali waktu di, bulan Desember itu saat Kak Edo cerita, sharing firman mmm, itu satu titik di mana saya dengar ada ada bisikan, "Kamu sembuh." Ketika saya dengar Kak Edo bilang, bacakan ayatnya, eee, apa, eee, kalau saya sentuh aja jubahnya saya sembuh gitu ya. Saat itu yang saya lakukan, saya nangis, "Tuhan terima kasih ya, saya sembuh." Akhirnya saat itu saya ambil keputusan, saya ngobrol sama suami saya, apa yang saya rasakan saat ibadah itu. Dan akhirnya, saya doa, saya ngobrol dengan suami saya, terus saya bilang, "Aku mau berhenti makan obat, aku mau coba berhenti makan obat." Nah, sejak saat itu Januari, 2023 akhirnya, eee, saya, eee, tentu ini bukan dengan nafsu yang kalau kalau saya pakai nafsu sejak lama saya udah pengen berhenti makan obat gitu. Tapi, karena saya dapat, rema itu, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan jagain aku ya, aku mau, melakukan iman." Jadi akhirnya saya ambil keputusan untuk nggak makan obat, ya agak-agak takut juga sebetulnya karena, selama ini kayaknya sudah ketergantungan dengan obat gitu. Tapi saya coba, puji Tuhan 2023 saya tidak ada sakit, saya nggak ada sakit, tulang, nggak ada sakit apapun. Saya nggak lemah, karena biasanya kalau saya kena matahari, saya pasti akan langsung capek dan langsung lemas. HB saya normal yang biasanya HB saya itu di angka 9, normalnya 12. HB saya normal sepanjang tahun 2023, normal. Kemudian, eee, yang paling mengagetkan adalah nilai DS-DNA saya. Jadi di akhir tahun 2023, nilai DS-DNA saya 108, yang tadinya 3.900, 2.000, paling kecil 700. Kemarin akhir 2023 saya cek lagi 108. Saya nangis sama Tuhan, "Tuhan, terima kasih banyak, karena Tuhan udah tunjukin kasih Tuhan buat saya." Jadi, mukjizat itu terus ada dalam kehidupan saya dan saya yakin, Tuhan nggak berhenti bekerja buat setiap kita yang percaya sama Tuhan. Pada saat sakit itu, eee, pada saat sakit itu saya merasa, eee semuanya semuanya bermasalah. Jadi badan bengkak, terus, saya pernah, saya sering kali masuk ke rumah sakit, setiap tahun saya pasti masuk rumah sakit, itu ada hemolitik namanya, jadi, autoimunnya menyerang, sel darah merah. Jadi sel darah merah saya ngedrop, bahkan waktu itu saya pernah dapat 4, HB-nya, itu kan luar biasa ya, tapi dokternya bilang, HB 4 tapi masih bisa kerja gitu. Jadi kalau pengalaman iman udah pasti, eee, saya yakin pasti ada progres yang saya rasain.
waktu sebelum sakit, mmm, ya kalau kita nggak ngalamin sesuatu hal, ya mungkin rasanya biasa aja ya, walaupun saya cukup dekat, saya cukup maksudnya saya cukup, eee eee, kalau boleh dibilang kayak anak baik lah gitu, apa namanya, baca firman, terus, doa gitu, itu udah setiap hari dilakukan. Tapi, selepas saya mengalami sakit ini, saya merasa bahwa, ya itu, nggak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan banyak hal. Hanya kita melihatnya gini, kalau kalau kata Ayub kan pernah ditanya sama istrinya, "Kenapa sih kok kamu masih mau ngikutin Tuhan, padahal Tuhan tuh udah ngambil banyak hal dari kamu," gitu kan. Tapi Ayub cuman bilang gini sama istrinya, "Kalau kamu mau terima yang baik dari Tuhan, kenapa kamu nggak mau terima hal yang menurut mata manusia itu tidak baik seperti ini. Padahal Tuhan punya rencana yang baik." Nah, itu yang aku, pegang selama ini. Jadi kalau kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, kita menerima berkatnya dari Tuhan, tapi yang menurut mata pandangan manusia, tidak baik atau menurut pandangan mata manusia buruk, itu kita nggak mau terima, yang Tuhan kasih dan Tuhan punya rencana indah dari kejadian yang tidak mengenakan atau kejadian yang mungkin menyakitkan buat kita gitu, tapi Tuhan mau kita berproses di dalamnya. Itu sih bulan nih. Jadi, Oke. ya tadi kalau kalau kamu mau terima hal yang baik dari Tuhan, kenapa kalau Tuhan kasih yang buruk kamu nggak mau terima gitu. Padahal itu tujuannya, ending-nya adalah untuk menyempurnakan iman kita. Pesan, eee mungkin ini sharing dari apa yang Feby alami aja ya kali Bulani, karena, Iya. pasti setiap orang mengalami Tuhan. Cuman ya tadi itu, ketika kita masih, Feby meyakini bahwa ketika kita masih hidup, masih Tuhan izinkan untuk memiliki nafas kehidupan, Tuhan pasti akan lakukan banyak hal buat kehidupan kita. Dan Tuhan nggak pernah janji, Tuhan akan selalu kasih hal yang baik, nggak pernah. Tapi yang Tuhan janjikan adalah, Tuhan pasti akan selalu serta. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita dalam keadaan terpuruk, sangat terpuruk, justru di situ Tuhan ada, karena di dalam kelemahan di situ terletak kekuatan kita.